Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel yang beda tentunya. Di video sebelumnya kami sudah berjanji pada kalian semuanya bahwa kami akan membahas lebih lanjut permasalahan-permasalahan seputar dunia diesel. Siapkan dulu rokok dan kopi kalian, kita rehat sejenak agar lebih rileks dan santai tentunya. Di dunia otomotif, tidak jarang kita temui permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu unit kendaraan. Khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang bermuatan berat. Sebagai seorang mekanik, bukan berarti seberapa bisa kita memperbaikinya. Tapi perlu diketahui, haruslah seberapa kuat kita menganalisanya. Di video kali ini kami akan membagikan suatu tips tentang penyetelan bos pom. Sebelum kita mulai untuk penyetelan bos pom, setidaknya kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan bos pom dan gimana cara kerjanya. Jika dilihat dari fungsinya, bos pom adalah suatu komponen dari mesin diesel, berfungsi sebagai penyuplai bahan bakar solar dari tangki bahan bakar menuju ke nozzle untuk dikabutkan di ruang bakar dengan tekanan tertentu. Adapun langkah-langkah pengecekan yang perlu kita perhatikan sebelum kita menyetel bos pom. Pertama yang harus kita cek adalah water separator. Biasanya water separator itu sendiri terletak pada sisi depan tangki bahan bakar. Kita bersihkan water separator apabila di dalam tabung water separator terdapat kotoran ataupun air. Dan yang kedua yang harus kita cek adalah fuel filter atau biasa kita sebut dengan filter solar. Kita bersihkan filter solar apabila di dalam tabung filter solar terdapat kotoran. Dan yang terakhir yaitu elemen air cleaner atau biasa disebut dengan filter udara. Kita bersihkan air cleaner dengan cara menyemprot pakai air kompresor apabila terdapat debu atau kotoran yang menempel pada air cleaner tersebut. Oke, apabila kita sudah melakukan 3 langkah pengecekan tersebut, maka bisa kita mulai untuk penyetelan bos pomnya. Sekedar mengingatkan untuk kalian semuanya agar tidak di-skip-skip untuk video ini, agar langkah demi langkah yang akan saya terapkan nanti dalam penyetelan bos pom lebih kalian mengerti dan kalian pahami. Oke, kali ini saya akan menyetel bos pom PS125 Kanter. Dan kunci-kunci yang harus kita siapkan yaitu 10 kombinasi 2 dan 12 kombinasi juga 2. Dan masing-masing kunci ini nantinya untuk membuka mur yang berada pada lot setelan bos pom. Yang pertama, kita harus membuka mur penutupnya. Apabila mur penutupnya sudah terbuka, maka kalian sudah melihat di situ untuk baut penyetelannya. Maka kita harus memutar baut tersebut berlawanan dengan arah jarum jam dengan 1,5 putaran. Lalu kita pasang kembali dan kita kencangkan seperti semula untuk penutupnya. Dan yang kedua, kita harus membuka mur penutup lot setelan bagian belakang. Dan untuk yang bagian ini biasanya kami menyebutnya dengan lot vakum kontrol. Nah, apabila sudah terbuka semuanya untuk penutupnya, maka kita jangan terburu-buru memutar untuk setelan ini. Sebelum kita menyetel untuk vakum kontrolnya, maka kita menghidupkan mesin terlebih dahulu dengan RPM idle standar atau biasa kalian menyebutnya langsam standar. Nah, apabila mesin sudah hidup dengan idle standar atau langsam standar, baru kita mulai untuk menyetel setelan vakum kontrolnya. Kita putar bertahap ya Kang ya. Untuk putarannya seperempat dulu dengan searah jarum jam. Kita putar secara bertahap seperempat. Apabila nanti ada perubahan dari reaksi atau suara mesin, maka kita stop untuk putarannya. Oke, saya ulangi sekali lagi.
kita putar secara bertahap. Kita putar, apabila kita mendengar ada reaksi dari mesin atau suara yang berbeda pada mesin, maka kita stop untuk memutar setelannya. Setelah itu kita bisa menutup kembali untuk mur penutup setelannya. Oke, kalian sudah mengerti kan? Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, loh kenapa harus seperti itu Kang Bun? Kok beda sama yang lain? Oke, saya kasih tahu untuk penjelasannya. Seperti ini ya Kang-Kang sekalian. Sebenarnya tidak ada yang membedakan antara cara saya dengan yang lain. Semua cara yang sudah diterapkan oleh teman-teman kita itu di dalam video sudah benar. Tapi kenapa saya memilih cara yang berbeda? Dengan alasan kita lebih memahami karakter mesin tersebut, dan juga kita lebih mengetahui seberapa komposisi bahan bakar yang dibutuhkan oleh mesin tersebut. Waduh, semakin gak paham aku ini apa kata Kang Bun ini. Oke, kita bahas pelan-pelan untuk masalah ini. Ada suatu cerita dari teman saya sendiri, dan kebetulan teman saya ini adalah seorang driver truk. Dan dia mengeluh tentang tenaga mesin mobilnya. Dan secara kebetulan si teman saya ini menyetel bospom mobilnya itu sesuai dengan apa yang diinstruksikan dan apa yang ditutorialkan di video. Ternyata alhasil tidak sesuai apa yang dia harapkan. Lalu dia menyalahkan orang yang membuat tutorial. Wah, bohong yang membuat tutorial ini. Udah aku praktekkan caranya dengan setelan segini. Bukannya kuat, malah lembek tenaga mesin ini. Padahal mesin mereknya sama, tahun pembuatannya juga sama. Tapi setelah ku setel, ku praktekkan, kenapa hasilnya berbeda? Oke, akang-akang sekalian, mungkin di antara kalian mempunyai kejadian yang sama seperti yang dialami oleh teman saya tadi. Banyak yang gagal dan mungkin juga banyak yang berhasil. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Padahal yang dibikin di tutorial video itu berhasil. Tapi kenapa kita kok nggak berhasil? Ada apa dengan mesin kita ini? Dari sini ada yang harus kalian pahami dan kalian mengerti. Bahwasanya mesin yang disetel pada video tutorial dengan mesin yang kalian hadapi memang banyak kesamaan. Walaupun tahun pembuatan dan mereknya sama, tapi kadar keausan ring piston dan juga komponen-komponen dalam mesin lainnya itu berbeda. Jadi tidak mengubah kemungkinan campuran bahan bakar dan konsumsi bahan bakarnya pun juga berbeda-beda. Lalu kita kembali ke penyetelan tadi. Kenapa saya menerapkan untuk penyetelan seperti itu? Dengan menyetel vakum kontrolnya pada posisi mesin hidup. Dengan berubahnya suara mesin pada waktu kita menyetel vakum kontrolnya, berarti segitulah konsumsi bahan bakar yang dia butuhkan. Dan secara otomatis tenaga mesin pun akan bertambah. Oke, akang-akang sekalian, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kalaupun ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya dari kami. Oke, selalu jaga kesehatan kalian, karena dengan kesehatan kita bisa melakukan segalanya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belepotan.